Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dan proposisi. Ini adalah konsep dasar dalam logika matematika yang menjadi landasan penting untuk memahami cara berpikir rasional dan sistematis. Pernyataan merupakan kalimat yang memiliki nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Sedangkan proposisi adalah bentuk formal dari pernyataan yang digunakan dalam penalaran logis maupun pembuktian matematika. Dengan memahami perbedaan keduanya, mahasiswa akan lebih mudah dalam mengidentifikasi argumen yang valid, menyusun pembuktian, serta menerapkan logika dalam berbagai konteks permasalahan matematika maupun kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada materi pernyataan dan proposisi ini dirancang agar mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar logika matematika. Setelah mengikuti pertemuan, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasikan pernyataan atau proposisi dengan tepat, sehingga dapat membedakan kalimat yang termasuk pernyataan dan yang tidak. Kemampuan ini penting untuk melatih pola pikir logis dan kritis dalam menganalisis berbagai bentuk informasi, baik yang ditemui dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mahasiswa juga dituntun untuk dapat menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan serta menyatakan proposisi menggunakan simbol logika sederhana. Keterampilan ini tidak hanya melatih ketepatan dalam berpikir, tetapi juga membantu mahasiswa dalam memahami struktur argumen serta memudahkan proses pembuktian matematis. Dengan demikian, tujuan pembelajaran ini tidak hanya sebatas teori, tetapi juga membentuk kemampuan praktis yang bermanfaat dalam pengembangan cara berpikir sistematis, rasional, dan kritis. Pernyataan dalam logika didefinisikan sebagai kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran, yaitu bisa benar atau salah. Artinya, sebuah kalimat dapat disebut pernyataan apabila dapat ditentukan apakah kalimat tersebut sesuai dengan fakta atau benar, atau tidak sesuai dengan fakta atau salah. Hal ini menjadi dasar penting dalam memahami logika, karena hanya pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang dapat digunakan dalam penalaran dan pembuktian matematis. Contoh sederhana dari pernyataan adalah kalimat 2 ditambah 3 sama dengan 5 yang bernilai benar karena sesuai dengan fakta dalam matematika. Sebaliknya, kalimat bulan lebih besar dari matahari merupakan pernyataan yang bernilai salah karena bertentangan dengan fakta ilmiah. Dari sini dapat dipahami bahwa pernyataan bukan hanya sekedar susunan kata, tetapi harus mengandung makna yang bisa dinilai kebenarannya. Pemahaman ini akan memudahkan dalam mengidentifikasi dan pengolahan informasi secara logis serta kritis. Kalimat yang bukan pernyataan adalah kalimat yang tidak memiliki nilai kebenaran. Artinya, tidak dapat ditentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Beberapa contoh diantaranya adalah kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat seruan. Misalnya, kalimat perintah seperti tolong tutup pintu tidak bisa dinilai benar atau salah karena hanya berupa instruksi. Begitu pula dengan kalimat tanya seperti apakah kamu sudah makan, yang tidak dapat ditentukan nilainya sebelum ada jawaban, serta kalimat seruan seperti alangkah indahnya pemandangan ini, yang hanya mengekspresikan perasaan tanpa mengandung fakta yang bisa diuji kebenarannya. Dengan memahami perbedaan antara pernyataan dan kalimat yang bukan pernyataan, mahasiswa akan lebih mudah di dalam mengidentifikasi jenis kalimat yang bisa digunakan dalam logika matematika. Hanya kalimat yang memiliki nilai kebenaran sajalah yang dapat disebut sebagai pernyataan dan diolah dalam analisis logis. Pemahaman ini menjadi penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses penalaran, sehingga logika yang dibangun bersifat konsisten, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jenis pernyataan dalam logika dibedakan menjadi dua, yaitu pernyataan tunggal atau atomik dan pernyataan majemuk atau kompleks. Pernyataan tunggal adalah kalimat yang tidak dapat dipecah lagi menjadi pernyataan lain karena hanya memuat satu informasi dengan nilai kebenaran yang jelas. Contohnya adalah 4 adalah bilangan genap yang secara langsung dapat dinilai benar tanpa perlu digabung dengan kalimat lain. Pernyataan jenis ini sederhana namun penting karena menjadi dasar dalam membentuk pernyataan yang lebih kompleks. Sementara itu, pernyataan majemuk dibentuk dari 2 atau lebih pernyataan tunggal yang digabungkan dengan kata hubung yang logis, seperti dan, atau, serta jika, maka. Contohnya adalah kalimat jika hujan turun, maka perjalanan basah, yang menghubungkan dua pernyataan sederhana menjadi satu bentuk logis yang lebih kompleks. Pernyataan majemuk banyak digunakan dalam penalaran karena memungkinkan seseorang menyusun argumen yang lebih lengkap dan mendalam. Dengan memahami kedua jenis pernyataan ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan logika yang lebih sistematis dan struktur. Setiap pernyataan dalam logika memiliki nilai kebenaran yang dapat ditentukan, yaitu benar atau salah. Pernyataan yang bernilai benar atau B biasanya disimbolkan dengan angka 1, sedangkan pernyataan yang bernilai salah atau S disimbolkan dengan angka 0. Penentuan nilai kebenaran ini dilakukan berdasarkan fakta, definisi, atau perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya nilai kebenaran, sesuatu pernyataan dapat dianalisis secara logis dan sistematis, sehingga membantu dalam membangun argumen yang valid maupun dalam proses pembuktian matematika. Dalam logika matematika, notasi digunakan untuk mempermudah penulisan dan analisis proposisi. Simbol-simbol seperti P, Q, R melambangkan suatu proposisi, sedangkan tanda khusus digunakan untuk menunjukkan hubungan antar proposisi. Misalnya, simbol negasi P menyatakan negasi atau bukan P, yang berarti nilai kebenaran dari pernyataan tersebut adalah kebalikan dari proposisi aslinya. Dengan cara ini, suatu kalimat yang kompleks dapat disederhanakan menjadi bentuk simbolis sehingga lebih mudah dianalisis secara logis. Selain negasi, terdapat pula operasi logika lain seperti konjungsi P dan Q yang berarti P dan Q, disjungsi P atau Q yang berarti P atau Q, implikasi P maka Q yang menyatakan jika P maka Q, serta biimplikasi yang berarti P jika dan hanya jika Q. Masing-masing notasi ini memiliki aturan nilai kebenaran yang dapat diuji dalam tabel kebenaran. Pemahaman terhadap notasi logika sangat penting karena menjadi dasar dalam memecahkan persoalan, menyusun argumen, hingga melakukan pembuktian dalam matematika maupun ilmu yang membutuhkan penalaran sistematis. Penerapan logika dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat melalui penggunaan proposisi bersyarat atau implikasi. Misalnya, pernyataan jika saya belajar maka saya lulus dapat disimbolkan sebagai P maka Q, di mana P adalah saya belajar dan Q adalah saya lulus. Bentuk ini menunjukkan hubungan sebab akibat atau syarat yang harus dipenuhi agar suatu hasil dapat terjadi. Dengan cara berpikir logis seperti ini, seseorang dapat memahami konsekuensi dari suatu tindakan dan membuat keputusan yang lebih rasional. Dalam dunia teknologi, konsep implikasi banyak diterapkan pada pemrograman komputer, khususnya dalam struktur if else yang digunakan untuk mengambil keputusan. Tidak hanya itu, logika bersyarat juga sering muncul dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya,
Jika lapar, maka saya makan. Hal ini menunjukkan bahwa logika tidak hanya terbatas teori abstrak, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan praktis, baik dalam kehidupan manusia maupun dalam sistem komputer yang dirancang untuk berpikir secara sistematis. Diskusi kelas ini mengajak mahasiswa untuk membedakan mana kalimat yang dapat disebut sebagai pernyataan dan mana yang bukan. Pernyataan adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran. Misalnya, 2 adalah bilangan prima, ini benar. Atau Tasikmalaya berada di Jawa Barat, ini juga benar. Sementara itu, kalimat seperti pergilah ke kampus maupun semoga sukses ujian tidak termasuk pernyataan karena tidak bisa ditentukan benar atau salahnya, melainkan bersifat perintah atau doa. Dari latihan ini, mahasiswa belajar mengenali ciri-ciri pernyataan sekaligus berlatih menuliskan proposisi ke dalam simbol logika untuk memperkuat pemahaman. Ringkasan materi dalam pertemuan ini menjelaskan bahwa pernyataan atau proposisi adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu benar atau salah. Dalam logika, pernyataan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Setiap pernyataan pasti memiliki nilai kebenaran, sehingga dapat dianalisis secara logis untuk mengetahui apakah kalimat tersebut benar atau salah. Pemahaman ini menjadi dasar penting bagi siswa untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Selain itu, proposisi dalam logika dapat dituliskan menggunakan simbol agar lebih sederhana dan mudah dianalisis. Penulisan dengan simbol logika inilah yang kemudian digunakan dalam pembuatan tabel kebenaran dan pembuktian matematis. Dengan cara tersebut, mahasiswa dapat memahami hubungan antar pernyataan dan menarik kesimpulan yang valid. Materi ini memberikan bekal dalam menerapkan logika, baik untuk pemecahan masalah sehari-hari maupun dalam menyelesaikan persoalan matematika secara formal. Nah, selanjutnya di sini kami berikan tugas ringan. Yang pertama, berikan 5 contoh kalimat yang merupakan pernyataan. Jelaskan nilai kebenarannya. Yang kedua, berikan 3 contoh kalimat yang bukan pernyataan, jelaskan alasannya. Dan yang ketiga, nyatakan 2 pernyataan majemuk dalam simbol logika. Nah, itu saja penyampaian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.